Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman akademisi yang sehat dan tengah berbahagia. Anggap saja tengah berbahagia ya. Ini adalah hari Rabu, jadi kita masuk ke sesi JK, jawab komen. Insya Allah setiap ada komentar yang perlu dijawab secara lengkap akan saya buat jawabannya melalui video. Ini datang dari Ainul Latifah, nanti saya tampilkan saja. Ini sebetulnya saya tulis sih. Jika ditinjau dari azas kesesuaian data yang bersumber dari informan, berarti setiap informan itu disuguhkan dengan pertanyaan yang sama atau bagaimana. Atau dengan cara lain dia bertanya apakah setiap informan atau narasumber itu diberikan pertanyaan yang sama dari pedoman wawancara. Pedoman wawancara ya, bukan pertanyaan wawancara. Pedoman itu adalah kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan wawancara. Jawabannya adalah kalau seandainya informan Anda itu karakteristiknya homogen atau satu karakteristik saja, misalnya untuk penelitian mengkaji tentang respon masyarakat lokal terhadap pembangunan di satu wilayah misalnya. Yang kalian tanyakan itu adalah masyarakat yang ada di sana. Jadi khusus masyarakatnya saja. Itu boleh menggunakan satu pedoman wawancara. Hanya saja nanti perbedaannya mungkin ada di cara bertanya dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan setelah video ini, mungkin menggunakan komputer ini. Ada namanya spiraling proses, nanti saya jelaskan. Tapi kalau seandainya informan Anda itu sifatnya heterogen, misalnya kayak Anda penelitian di organisasi misalnya. Di organisasi itu kan misalnya mau meneliti tentang penilaian kinerja atau mau meneliti tentang budaya organisasi. Yang mau diwawancarai bukan hanya karyawan, tapi juga ada pimpinan, kemudian mungkin ada customernya dan lain sebagainya. Nah itu setiap karakteristik itu pertanyaannya beda-beda. Untuk customernya beda, untuk karyawannya beda, untuk pimpinan juga beda. Nah kalau pimpinan kan biasanya di level kebijakan atau level sejarah atau level perumusan kebijakan dan lain sebagainya. Nah itu dibuatkan pertanyaan khusus. Jadi kalau seandainya nanti dalam penelitian kalian karakteristik informannya itu sifatnya heterogen atau ada 3 tipe, nah itu harus dibuatkan jadi 3 pedoman. Kalau seandainya satu saja, itu cukup menggunakan satu pedoman wawancara. Perbedaannya nanti di area cara probingnya saja nanti. Nanti saya jelaskan setelah video ini. Kita masuk ke spiraling proses. Oke, ya udah kita masuk ke spiraling proses saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini yang saya sebut dengan spiraling method, atau ada juga yang menyebutnya dengan stepwise process. Ini adanya dalam buku Kathy Harmas ya, tentang constructing grounded theory tahun 2006. Jadi sebenarnya spiraling process ini model grounded theory, tapi juga bisa digunakan loh. Ini yang saya sebut tadi, kalau seandainya informan atau narasumber kalian itu sifatnya homogen ataupun heterogen juga bisa seperti itu. Yang kalian mewawancarai informan, itu pedomannya bisa digunakan ke beberapa informan begitu. Nah harusnya yang dilakukan adalah setelah kalian melakukan wawancara, itu transkripnya langsung dilakukan di malam hari ataupun sore hari setelah kalian melakukan wawancara, atau setidaknya ya 6-12 jam lah setelah wawancara itu harus ditranskrip langsung. Nah kebanyakan peneliti pemula itu biasanya menunda pekerjaan ini, padahal ini bagian yang intinya. Karena apa? Nanti ada perbaikan pedoman atau perbaikan etika ketika kita langsung melakukan transkrip wawancara. Jadi transkrip wawancara itu kayak nasi begitu loh. Kalau dia panas itu masih enak makannya, tapi kalau dia sudah dingin kan ada cenderung nanti untuk basi begitu. Apalagi kalau seandainya transkrip wawancara itu dilakukan justru 1 bulan ataupun 3 minggu, 5 hari setelah melakukan wawancara. Nah itu biasanya sudah pada lupa dan itu nggak baik untuk pedoman wawancara kalian. Ini dimulai dari pemilihan informan. Jadi
ketika kalian memiliki satu komunitas yang hanya diberikan, yang hanya disampaikan satu pedoman saja, misalnya kayak penelitian tentang respon masyarakat terhadap pembangunan mall di Yogyakarta misalnya, itu kan masyarakatnya cenderung mendapatkan pertanyaan yang sama. Setelah kalian memilih informan, itu langsung kan dilakukan wawancara, atau bahasa lainnya adalah pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, jangan lupa seperti yang saya katakan, langsung ditranskrip wawancaranya. Setelah ditranskrip, lakukan initial coding ataupun coding yang dilakukan secara cepat. Kalau nggak paham coding, silakan dengar video saya beberapa waktu yang lalu terkait dengan coding data kualitatif. Kemudian refleksikan awal. Setelah kalian coding itu, kalian bisa merasa kayaknya arah data saya seperti ini nih, kayaknya ini ada yang kekurangan. Ketika terjadi kekurangan data, itu sebenarnya kalian bisa memperbaiki pedoman wawancara kalian. Nah, di sini saksi bahasan kita sebenarnya. Apakah setiap wawancara itu apakah setiap pedoman wawancara itu disampaikan ke orang yang sama? Kalau memang sifat karakteristiknya itu homogen, silakan diberikan ke yang sama. Hanya saja terkadang kalian perlu mengupdate pedoman wawancara kalian. Itulah fungsinya kalian melakukan transkrip data secara cepat. Nah, ketika kita mentranskrip data untuk informan A, kita akan merasa, oh kayaknya bahasa ini nggak ngerti nih di informan saya yang ini. Nah, jangan-jangan bahasa ini terlalu tinggi bagi informan. Nah, silakan kalian revisi. Nah, disitulah letak kemungkinan adanya perbedaan antara pedoman wawancara yang pertama dengan pedoman wawancara kedua. Ini bisa nanti diceritakan prosesnya di bagian wawancara di bab 3 metode. Atau nanti misalnya ketika kalian wawancara, waduh, etikanya nggak kayak gini harusnya nih. Harusnya etikanya seperti ini misalnya. Oh, kayaknya di wawancara pertama saya nggak ada minta izin perekaman. Etikanya kan harus minta izin dulu sebelum merekam. Oke, silakan nanti diperbaiki untuk selanjutnya. Oh, kemungkinan untuk data yang ini kok saya lupa menanyakan. Oh iya, belum ada di sini. Nanti silakan ditulis. Sehingga memang ketika melakukan wawancara kedua, itu pedomannya sudah lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang terakhir baru pemilihan informan lagi. Jadi dia kayak spiraling proses gitu. Pemilihan, pengumpulan data, transkrip wawancara, kemudian decoding secara cepat. Ini coding cepat ya, bukan coding yang secara serius ya. Ada orang nyebut dengan dirty coding. Jadi masih coding-coding yang sifatnya mungkin banyak sampah-sampahnya, nanti dibersihkan lagi. Kemudian ada refleksi awal, kemudian cek pedoman. Kalau sudah cek pedoman, pilih informan lagi, lakukan wawancara lagi, transkrip lagi. Begitu selanjutnya sampai kalian menemukan kejenuhan terhadap data atau disebut dengan saturasi data. Nah, itu di lain waktu kita jelaskan terkait dengan saturasi. Setidaknya ini adalah saksi bahasan. Pada kesimpulan ini saya sampaikan bahwa seandainya informan kalian itu sifatnya heterogen, ya berarti kan ada beberapa pedoman wawancara. Untuk orang ini pedomannya, untuk orang ini pedomannya. Tapi kalau dia sifatnya homogen, hanya satu karakteristik saja, misalnya untuk masyarakat Parani, silakan kalian gunakan satu pedoman, tapi pedoman itu memungkinkan untuk direvisi. Caranya bagaimana? Setelah kalian wawancara pertama, langsung kalian transkrip. Saran saya, kalau ditanya, Pak, berapa jam lama waktu wawancara dari transkrip? Kalau bisa kurang dari 24 jam itu. Karena kita lagi hangat-hangatnya tuh, banyak yang akan bisa kita dapatkan dan bisa kita tanya lebih dalam nantinya. Demikian, semoga pertanyaan ini menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.